Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, di waktu yang singkat durasi video saya di kesempatan kali ini, juga dekatnya jarak antara kehidupan dan kematian, begitu rapat dosa dan kehilapan, sungguh tidak disiapkan untuk hanya tiap momen waktu lebaran saja. Kata-kata maaf dari saya dan keluarga untuk semuanya insya Allah akan terus senantiasa saya ucapkan di tiap kesempatan. Karena kemenangan hati ini insya Allah didapat ketika kita bisa meminta maaf sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari salah dan bisa memaafkan ya, karena desain manusia begitu erat dengan nurani dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik yang insya Allah saya pertahankan dalam keikhlasan untuk sobat kreatif dimanapun berada, semoga sehat, panjang umur, sukses, lancar, berkah, dan tentunya dilipat ganjaran dari tiap kebaikan. Amin. Oke, dan akhirnya setelah sekian lama saya baru bisa kembali ajak sobat kreatif untuk belajar bareng kembali di channel sederhana ini ya. Jadi kita buat spesial tema belajar barengnya ya sobat kreatif, sambil menikmati libur panjang dan kumpul bareng keluarga. Dan tidak lupa juga ya untuk sobat kreatif yang ada di perantauan yang sekarang mau mudik, hati-hati di jalannya dan utamakan keselamatan ya sobat kreatif. Baiklah, karena pembuatan kali ini pertama kali ya di channel ini juga, setelah sekian lama banyak diminta sama sobat kreatif dibuatkan, hari ini baru bisa kita coba bahas dan praktekkan ya sobat kreatif. Oke, jadi di kesempatan kali ini seperti yang bisa dilihat ya, kita akan buat alat pon atau pancing khusus untuk besi kotak atau hollow. Pelobang ini biasanya diperlukan untuk membuat tiang rak dan semacamnya ya sobat kreatif. Insya Allah bisa dipahami ya untuk fungsi alatnya. Jika pernah sebelum-sebelumnya kita buat alat yang sama hanya khusus ya untuk pelubang plat, untuk potongan sudut dan lain-lain. Jadi sekarang kita buat untuk versi besi kotak atau hollownya ya. Oke, dan baiklah kita coba ya, mulai dari pembuatan pertama dari awal ya sobat kreatif. Di sini saya akan awali dulu dari pembuatan jalur hollownya terlebih dahulu, dan saya akan mencoba membuat dengan jalur hollow dilengkapi dengan beberapa bearing ya sobat kreatif, tepatnya 4 buah bearing kecil ya seperti itu. Yang saya maksudkan agar nanti ketika keluar masuk hollow tidak begitu seret. Karena pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya juga ya, jalur yang tanpa bearing biasanya itu lebih susah mengeluarkan hollow ketika sudah dilubangi ya sobat kreatif, jadi banyak nyangkutnya seperti itu. Untuk bahan dan ukuran tentunya disesuaikan ya. Oke, kita lanjutkan ke proses pembuatannya. Usahakan dalam membuat jalur seperti ini, jika sama memakai bearing jangan beri jarak hollownya ya, jadi harus rapat dengan bearing, karena takutnya berefek ke perubahan posisi mata bagian dalam dan posisi center hollownya. Dan usahakan penerapan bearing jangan dipaten tapi bisa diganti biar perawatan lebih mudah ya sobat kreatif. Dan kurang lebihnya seperti ini ya bagian jalur hollownya.
Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada bagian proses dudukan utama alatnya. Di sini saya pakai dua dudukan utama dengan plat tebal ya, kurang lebih di 20 mm-an. Untuk desain bentuknya bebas ya sobat kreatif, tidak harus seperti yang saya pakai. Di sini fungsi saya satukan keduanya untuk memastikan kelurusan, karena saya akan membuat lubang as di bagian atas platnya ya dengan menggunakan penerapan lahar pillow seperti itu ya sobat kreatif. Oke, sekarang lahar pillow sudah bisa dipasang termasuk asnya juga ya. Jadi saya akan perkenalkan kembali bagian selanjutnya. Ini semacam rangkaian silinder ya sobat kreatif. Jadi ada pipa tebal sebagai rumahan dan besi bulat dengan diameter besar. Sudah saya sesuaikan ukuran diameter besi bulat dengan rumahan pipanya, karena nanti posisinya akan masuk seperti itu ya. Di sini juga sudah kita siapkan beberapa kebutuhan selanjutnya, terutama di besi bulatnya ya, seperti lubang sepi untuk mengunci as dan lubang as yang saya buat di satu sisi lingkaran besi bulatnya. Oke, dan kalau kita pasang semuanya seperti ini ya sobat kreatif. Sederhananya sistemnya seperti kita membuat penggerak kruk as ya pada mobil ketika as diputar. Karena posisi as hanya di satu sisi lingkaran, maka akan mendapatkan posisi berganti antara tinggi dan rendah ya sobat kreatif. Dan itu yang akan kita buat sistem untuk bagaimana cara mata fon bagian atas bisa naik dan turun ya. Oke, jika sudah bisa dipahami, di sini saya akan lanjutkan pada proses roda pemberat untuk kita pasang di satu sisi asnya ya. Roda pemberat ini mungkin bukan fungsi utamanya untuk meringankan penekanan ketika melubangi ya, melainkan memberi beban tambahan agar lebih padat bertenaga, jadi tidak ngambang ya, meski sedikitnya ada efek untuk memberikan tenaga tambahan pada penekanan hanya kecil ya sobat kreatif, karena bentuknya bulat dengan pemasangan senter as seperti itu ya. Di pembuatan pon kali ini hampir full sistem baut ya sobat kreatif, pemasangan tiap bagiannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita coba pasang di satu sisi asnya. Kalau bisa pilih satu sisi as bagian kiri ya. Untuk yang kanan bisa kita pakai untuk tuas. Oke, sudah terpasang ya. Sekarang kita bisa satukan rangkaian ini dengan rangkaian sebelumnya atau bagian jalur hollownya agar bisa berposisi berdiri, jadi lebih mudah ke proses selanjutnya ya sobat kreatif. Jika sudah, di sini saya akan coba dahulukan pemasangan jalur atasnya. Kalau tadi kan jalur bawahnya ya atau jalur hollow. Nah, yang ini jalur posisi atasnya untuk naik turun mata ponnya. Di sini saya pakai as hidrolik dengan penyesuaian rumahan jalurnya. Sama ya, memakai besi bulat yang besar juga. Bagian tengahnya saya buatkan akurat dengan as hidroliknya. Dan seperti ini pemasangannya ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita masuk pada dudukan utama alatnya. Di sini saya pakai bahan UNP double ya dengan panjang 100 cm. Ini bebas ya sobat kreatif, disesuaikan saja dengan kebutuhan jarak tiap lubang pada hollownya. Usahakan dudukan utama itu bisa lurus dari depan sampai belakang ya dengan posisi hollownya. Jadi jangan ngangkat depan atau turun. Nah, di sini saya hanya memberikan beberapa tambahan pegangan untuk angkat saja yang saya buat dari bahan nako. Ini untuk memudahkan ya handling, karena alatnya lumayan berat ya sobat kreatif, takutnya salah angkat dan merubah sistem yang sudah berfungsi tadinya. Sekarang rangkaian bagian depan bisa kita pasang dulu semuanya ya sobat kreatif agar lebih mudah dipahami untuk semuanya.
Baiklah, dan sekarang kita masuk pada bagian terpenting, yaitu mata pon atas ya. Nanti kita bahas untuk mata pon bagian bawahnya. Untuk mata pon atasnya sendiri saya buat terpisah seperti ini ya, dari dudukan utamanya dengan pemasangan memakai sistem jepit baut agar mudah asah atau ganti jika patah atau tumpul ya. Ada begitu banyak bahan yang bisa dipilih untuk membuat mata pon seperti ini. Yang terpenting bahan yang dipilih kekerasannya cukup ya, dengan kekerasan dan ketebalan media yang mau dilobangi. Untuk contoh bisa pakai dari bahan baja D2, bisa pakai baja per, baja karbon tinggi atau HSS. Di sini saya pakai baja HSS ya, karena menurut saya punya ketangguhan yang relatif baik pada kekerasan tinggi dan sepertinya akan cocok dipakai di kecepatan rendah dengan kekerasan yang bisa bertahan ketika dibuat tajam pada bagian ujungnya ya sobat kreatif. Karena saya pernah buat dengan bahan baja karbon tinggi sebelumnya ya, memang lebih unggul pada kekerasan, tapi ketika dipakai secara rutin keuletannya lebih rendah dan gak bisa terkena panas berlebih ya, seperti terkena suhu pengelasan karena kerapuhannya sangat tinggi. Tapi dari penjelasan kedua bahan ini hanya sedikit dari pengalaman saya saja ya sobat kreatif. Mungkin akan berbeda dengan seniman-seniman yang lain ya sobat kreatif. Dan bahan yang barusan saya sebutkan saya pakai biasanya hanya untuk ketebalan dan kekerasan media yang relatif rendah. Berbeda dengan bahan-bahan atau media-media yang cukup keras dan punya ketebalan yang lebih tinggi, itu bahannya beda lagi ya sobat kreatif. Insya Allah nanti kita kapan-kapan kita bahas lagi. Intinya begitu banyak bahan baja keras yang bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif. Oke, dan jangan lupa ya, karena alat pon yang dibuat ini sistemnya manual, maka ujung mata atas harus kita buat lebih miring agar lebih ringan ya sobat kreatif, jangan diratakan. Ya meski bisa hanya akan lumayan berat. Baiklah, bagian ujung mata sudah kita buatkan juga as untuk menyatukan keseluruhan mata dengan as hidroliknya. Baiklah, dan ini dia as hidroliknya ya, sudah kita berikan beberapa kebutuhan untuk mengunci dan penghubung pada penggerak utama. Kita coba satukan semuanya ya. Di sini di bagian penutup jalur hollow sudah saya buatkan juga ya stopper mata yang disesuaikan dengan bentuk dari mata ponnya agar mata tetap tertahan, jadi tidak rubah-rubah ya ketika dipakai, yang bisa menyebabkan posisi mata atas dan bawah yang kadang pas, kadang tidak, seperti itu ya sobat kreatif. Karena itu akan merugikan ya, karena akan saling beradu dan membuat hancur kedua matanya. Oke, dan untuk mata bagian dalam juga sudah saya buatkan dan saya coba masukkan ke dalam hollow seperti itu ya, untuk menentukan keakuratan posisi mata atas dan posisi mata bagian dalam. Di sini saya coba untuk melengkapi dulu ya beberapa kebutuhan yang insya Allah tidak perlu saya jelaskan secara merinci, karena sudah pasti bisa dipahami oleh semuanya ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk mata bagian dalam dan stopper jarak tiap lubang pada hollow. Agar posisi space antara lubang bisa sama rata, kita perlu membuatkan stopper jarak di bagian depan seperti itu ya sobat kreatif. Kegunaan stopper akan mempertahankan tiap jarak di sepanjang lubang yang dibuat di hollownya. Untuk jaraknya bebas ya, karena akan berbeda-beda juga tentunya. Sekarang untuk mata bagian dalam yang tadi saya masukkan ke dalam hollow sudah saya berikan as seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dari ukuran dari mata pon bagian dalamnya harus akurat ya, pas dengan ukuran dalam hollownya, dan diberikan beberapa lubang untuk keluarnya sisa potongan agar tidak macet atau ganjal di bagian dalam hollownya. Pemasangannya seperti itu ya sobat kreatif, jadi kita atur saja pas dan lurusnya mata pon bagian atas dan bawah, jangan ada kemiringan sedikit pun ya biar tidak bentrok. Oke, di sini saya akan mulai uji coba ya sobat kreatif, dan pemasangan as mata pon dalamnya juga di sini saya memakai sistem baut juga agar mudah disetel dan dibuka jika sewaktu-waktu mau diasah atau perawatan lainnya ya. Untuk jarak berapa panjang bagian ujung as di alat pon seperti ini berfungsi juga untuk stopper untuk menentukan hasil jarak pada lubang terakhir.
Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, dan diuji pertama alatnya karena jarak sekat kedua lubang sangat dekat dan bentuk mata bagian atas punya kemiringan yang tinggi ya sobat kreatif. Jadi efeknya akan ngangkat ke atas atau cembung seperti itu ya. Tapi bisa kita akali dengan membuat posisi cembungnya kembali seperti semula dengan memberikan tambahan tekanan pada stoppernya seperti itu ya. Dan hasilnya akan tetap rata. Oke, dan baiklah, mungkin saya tidak bisa memastikan semua yang mendengar penjelasan di video kali ini bisa paham dengan setiap kata dan nada yang saya berikan ya. Tapi insya Allah sobat kreatif semuanya lebih pandai. Meskipun hanya melihat dari tiap tayangan ya, insya Allah ya sobat kreatif. Intinya kalau dari saya pribadi, jika rumit mencerna dari tiap penjelasan dan kata, coba pahami dari setiap tayangan ya. Jika tayangan dan kata tidak banyak membantu, coba pelajari sambil praktek. Insya Allah meski tidak mudah akan tetap dipecahkan ya sobat kreatif. Karena manusia punya kekuatan pikiran yang sama meski berbeda dalam sudut pandang. Dan itu bukan untuk diperdebatkan ya selama tujuannya sama. Oke, maaf dari tiap arus negatif yang keluar dari lisan, sangat jauh pikiran dari rasa menggurui karena saya sama ya, masih belajar juga sama, dan masih manusia tentunya tidak akan lepas dari setiap kehilapan dan kesombongan yang tidak terasa. Semoga bisa dapat dimaklumi dan dipahami oleh semuanya. Saya masih orang bodoh yang mau belajar dengan harapan bisa mengurangi setiap kebodohan, dan saya pertahankan agar tidak berubah status bodohnya jadi tolol ya sobat kreatif. Karena jika itu terjadi, saya tidak akan pernah mau belajar, dan ketika salah tidak akan pernah mau disalahkan, dan akan merasa paling tahu dan benar pada setiap bidang. Semoga dijauhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.